Welcome back guys. Balik lagi sama Govreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 107 yang belum sempat Mimin kemarin bahas. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Menyadari jika melakukan duel baku hantam melawan Raja Jacques sangatlah mustahil, Long Hao Chen segera memerintahkan Sima Xian, Sheng Sai-er, Han Yu, dan penjaga ke-12 untuk memprovokasi Paus Iblis, sehingga mereka memiliki peluang untuk menyelesaikan misi tersebut. Alhasil meski kedua raja sempat melakukan pertarungan luar biasa hebat, akan tetapi Sang Raja Jacques yang mengetahui jika basis kultivasi antara dirinya dan Paus Iblis hanya berbeda satu tingkat, dia pun segera nekat menggunakan teknik andalan untuk menyeret Paus Iblis tewas bersamanya. Singkatnya, dikarenakan mereka telah berhasil menyelesaikan tugas dengan sangat baik, Long Hao Chen lantas meminta rekan-rekannya untuk menemukan tim pemburu iblis lain di Provinsi Jacques. Terus gimana sih kelanjutan dan keseruan di alur cerita kali ini? Jadi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dijelaskan, Tianxing sendiri merupakan pemimpin di tim pemburu iblis nomor 17. Selain kekuatannya telah mencapai puncak 7, sang kapten memiliki armor mirtil. Masing-masing anggotanya berada di tingkat yang sama, bahkan memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat, sehingga tim Tianxing adalah salah satu tim pemburu iblis paling kuat di Provinsi Jacques. Terlebih lagi hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 tahun. Setelah Tianxing bersama anggotanya berada di Provinsi Jacques, mereka telah berhasil melenyapkan beberapa iblis tingkat 8. Tidak sampai di sini, tim pemburu iblis nomor 17 ternyata memiliki rekor tercepat saat membantai markas klan Jacques. Bedeh, GG juga ya guys ya ini tim. Mimin kira bakalan kayak yang udah-udah, cuman jadi beban doang ya kan? Tidak berselang lama, melihat kemunculan klan naga berada tepat di hadapan mereka, jelas membuat seluruh anggota terlihat panik. Pasalnya, semua tim pemburu iblis di Provinsi Jacques telah tewas di tangan anggota klan naga. Belum sempat memikirkan hal tersebut lebih jauh, pemimpin klan naga yang Mimin gak tahu namanya, terlihat secara brutal langsung melepaskan serangan ruang kubik tepat ke arah tim Tianxing, sehingga memaksa mereka bergegas meninggalkan area ini. Meski aksi melarikan diri sempat berjalan sempurna, akan tetapi hal mengejutkan terjadi, di mana kemampuan ruang kubik yang digunakan si Udin ini justru membuat Tianxing bersama seluruh anggotanya harus terpisah sementara waktu. Kemudian memerintahkan rekan-rekannya untuk membunuh mereka satu persatu. Kejadian ini sontak saja memancing kemarahan Tianxing, bahkan tanpa pikir panjang langsung ngajak Udin Baiwan. Walaupun di awal pertarungan terlihat berjalan cukup seimbang dan keduanya saling melepaskan serangan satu sama lain. Namun sayangnya, merasakan jika kekuatan Tianxing masihlah cukup lemah, si Udin lantas memprovokasinya. Apakah segini doang kemampuan pemimpin tim pemburu iblis? Waduh, cocote bacote songong juga ya guys ya. Merasa muak dengan kata-kata provokasi barusan, Tianxing kembali menyerangnya dalam jarak dekat. Sambil melakukan serangan, Tianxing justru memikirkan kondisi rekan-rekannya yang saat ini terpisah. Pasalnya jika pertarungan duel 1 lawan 1 terus dilanjutkan, besar kemungkinan dia bersama rekan-rekannya akan tewas di tangan klan naga. Oleh sebab itu, Tianxing bertujuan untuk secepat mungkin mengakhiri pertarungan ini, sehingga dia bisa kembali berkumpul dengan anggotanya. Dan tiba-tiba saja, tepat di momen ini, melihat emosi sang kapten pemburu iblis tidak lagi bisa dikendalikan dan memaksakan diri melepaskan serangan pembelah langit tepat ke arahnya, si Udin masihlah terlihat santuy. Pasalnya selain kemampuan yang digunakan Tianxing cukup lemah,
Dia juga ternyata telah menunggu momen tersebut untuk mengaktifkan teknik iblis surgawi pemakan jiwa. Sementara itu, rekan-rekan Tianxing juga merasakan hal yang sama, di mana kemampuan yang diaktifkan Udin dikatakan mampu menyerap energi spiritual musuhnya serta membatasi pergerakan mereka. Sehingga dengan adanya kemampuan inilah, seluruh anggota klan naga terlihat secara brutal membunuh satu persatu tim pemburu iblis di lokasi tersebut. Singkatnya, menyadari bahwa kekuatan klan naga sangatlah kuat, serta dia juga tidak ingin mengambil resiko dalam pertarungan ini, Tianxing pada akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke markas terlebih dahulu, kemudian melaporkan masalah tersebut kepada para tetua. Tidak ingin tinggal diam melihat kepergian kapten tim pemburu iblis, seluruh pasukan klan naga terlihat mulai melakukan pengejaran, serta menyerang Tianxing dari segala arah. Meski pada awalnya pria tersebut berhasil memblokir serangan demi serangan yang terus dilancarkan klan naga, akan tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu percuma saja. Pasca terkena serangan barusan, Tianxing kembali melakukan aksi nekat untuk terus melarikan diri. Bahkan di tengah-tengah aksi tersebut, dia tanpa sengaja melihat tim Long Hao Chen berada di hadapannya. Sehingga Tianxing meminta Hao Chen bersama anggotanya untuk menjauh dari serangan Udin. Dan ternyata... secara bersamaan dengan hal ini, Udin terlihat melepaskan senjata pamungkas yang disebut teknik penghancur ruang kekosongan. Selain menimbulkan kepanikan luar biasa Edun di tempat ini, bebatuan dan tanah mulai bergerak memisahkan seluruh anggota tim Hao Chen satu persatu. Nah, dikarenakan Putra Cahaya nggak mau temen ngopinya pada terluka, dia pun segera memanggil penjaga ke-11 bersama ke-12 untuk membantunya. Sementara dirinya dan Sayar akan mencoba menghadapi pemimpin klan naga terlebih dahulu. Dalam aksi baku pukul, pada awalnya si Udin terlihat menyombongkan diri. Selain bakat sang MC hanya berada di tingkat 6, dia juga tidaklah mungkin bisa melawannya seorang diri. Tepat di momen genting, Seng Sayar justru datang dari arah yang berbeda untuk membantu sang pujaan hati. Bahkan memaksa si Udin untuk menggunakan kemampuan pedang iblis. Melihat serangan ini tertuju ke arahnya, baik Long Hao Chen bersama Seng Sayar lantas mengombinasikan teknik reinkarnasi dan pedang cahaya untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun Hao Chen bersama Sayar berada di tingkat 6, namun merasakan jika kekuatan kedua orang ini sangatlah luar biasa hebat, serta dia juga tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan dalam waktu yang cukup panjang. Pemimpin klan naga secara nekat menggunakan teknik petaka bintang untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Sementara itu, menyaksikan aura tekanan luar biasa Edun yang dilepaskan si Udin berada di tingkat 8, Tianxing dengan cepat memberikan armor Myrtil miliknya kepada Long Hao Chen, sehingga kembaran Mimin memiliki peluang untuk memblokir serangan tersebut. Dan tiba-tiba... alhasil, setelah mendapatkan armor Myrtil, Long Hao Chen terlihat menggunakan kedua pedangnya untuk membantai sang ketua klan naga. Meski si Udin tidak pernah menyangka bahwa sang MC mampu menggunakan armor Myrtil untuk memblokir serangan pamungkasnya. Akan tetapi belum sempat melanjutkan ucapan ini, Seng Sayar justru bergerak menyelinap dari arah yang berbeda untuk memberikan serangan kejutan. Melihat pemimpin klan naga tidak lagi bisa bertahan di bawah serangan kedua sejoli jagoan kalian, Seng Sayar secara barbar langsung merilis tombak Moskop untuk menyerang si Udin. Sementara Long Hao Chen terlihat menggunakan 18 teknik tebasan Dewa Asura. Pasca serangan tersebut, di saat Hao Chen sedang merilis teknik pedang naga Bear Brand, pemimpin klan naga justru mengaktifkan teknik iblis perebut jiwa untuk menyerang. Di sisi lain, pertarungan sengit antara tim Hao Chen melawan anggota klan naga terlihat berjalan cukup seimbang. Meski pada awalnya orang ini memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kalau dia bisa mengalahkan Yinger bersama penjaga ke-12 dengan bantuan teknik iblis perebut jiwa. Namun hal mengejutkan terjadi
di mana kemampuan yang dia lepaskan justru tidak berdampak buruk apapun bagi tubuh Yinger, sehingga penjaga ke-11 memiliki kesempatan untuk menggunakan atribut es miliknya. Sementara itu, melihat pergerakan Hanyu sangatlah cepat, anggota klan naga tanpa basa-basi langsung merapalkan teknik asasin perebut jiwa tepat ke arahnya. Walaupun teknik itu sempat berjalan lancar, akan tetapi Hanyu menegaskan rapalan yang dia gunakan tidaklah berguna bagi dirinya. Pasalnya dirinya bukanlah seorang asasin. Setelah mengatakan hal tersebut, Hanyu segera melepaskan teknik pedang malaikat untuk mengakhiri duel tersebut. Di sisi lain, berkat kemampuan tubuh Vajra, Sima Xian berhasil menghancurkan teknik iblis perebut jiwa. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, botak Saitama mampu mengalahkan orang ini. Kembali lagi ke tempat Long Hao Chen, melihat sang pujaan hati berada dalam kondisi terdesak, Seng Sei'er lantas mencoba untuk membantunya. Bahkan setelah mendapatkan dukungan dari Sei'er, Hao Chen dengan cepat melepaskan pedang naga Bearbrand tepat ke arah si Udin, serta langsung dikombinasikan dengan tungku suci milik Sei'er, dan tiba-tiba pasca insiden tersebut, merasakan tim pemburu iblis di hadapannya memiliki kemampuan luar biasa edun, bahkan mampu membunuh seluruh anggotanya. Jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi si Udin, apakah mereka adalah tim pemburu iblis yang dicari Pangeran Ahbao? Sambil memikirkan hal itu dan mengingat semua pesan yang diberikan Ahbao, Udin pada akhirnya tersadar kalau pemuda itu memanglah Long Hao Chen. Tepat di saat Hao Chen bersama rekan-rekannya ingin mengakhiri hidup pemimpin klan naga, Udin lantas menghancurkan bongkahan batu kristal iblis untuk memanggil Ahbao bersama anggotanya keluar dari tempat pengasingan. Waduh, jagoan Mimin alias Ahbao akhirnya comeback lagi ya guys ya. Dikatakan, setelah melakukan pengasingan selama bertahun-tahun lamanya, Ahbao kini telah berada di tingkat 8. Bahkan hanya mengandalkan jentikan jari, aura tekanan begitu kuat tiba-tiba berhasil menekan Hao Chen bersama anggotanya. Secara paksa langsung menghancurkan rantai penghubung jiwa yang bersembunyi di tubuh sang MC. Tidak sampai di sini, Ahbao kembali menegaskan, jika bukan karena rasa malu dan penghinaan yang dia terima sebelumnya, dirinya kemungkinan besar tidaklah bisa mencapai titik ini. Terlebih lagi dengan tidak adanya kemampuan penghubung jiwa di tim Hao Chen, dia berniat untuk membalaskan dendamnya 100 kali lipat kepada jagoan kalian. Dan tiba-tiba habis. Nah guys, seperti itulah alur cerita series Donghua Throne of Steel episode 107-nya. Wadidaw, gimana guys pendapat kalian tentang episode kali ini? Keren dan epic pare ya kan? Selain Long Hao Chen mendapatkan armor Myrtil dari Tianxing untuk menghadapi pemimpin klan naga, Seng Sei'er yang gak mau diem doang lantas mengombinasikan kekuatan tungku roh suci dengan teknik pedang naga Bearbrand untuk melumpuhkan pemimpin tersebut, sehingga menarik perhatian Pangeran Iblis alias Ahbao. Kira-kira apa yang akan terjadi nantinya ya guys ya? Apakah Long Hao Chen sebagai pemeran utama mampu mengatasi jagoan Mimin? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya kan? Yaudah guys, segitu dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet tombol subrek dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbaru lainnya. Di sini Abang Frank si ganteng baik hati pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. We all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.